Shalom, salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020. Mari kita mempersiapkan seluruh hati kita, seluruh hidup kita untuk beribadah. Dan juga secara khusus hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari bersaat teduh sejenak, kita siapkan seluruh hidup kita. Mari kita saat teduh. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengawali kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih daripada semua yang ada. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh mengagumkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini, yang juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus, adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu saudara-saudara
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita masing-masing datang kepada Tuhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bukan saja kehidupan sementara di bumi, tapi juga kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami, menyertai kami dari hari ke hari. Engkau mengawasi seluruh kehidupan kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang bisa lari atau menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Terlebih segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau tahu ya Tuhan, baik itu dosa yang berkaitan dengan perkataan, pikiran, perasaan, sikap ataupun perbuatan kami. Maka kami datang dengan segala kesadaran, mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu memohon, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami. Kiranya Engkau berkenan menguduskan seluruh hidup kami, sehingga kami layak untuk beribadah, dan terutama kami layak Tuhan untuk menerima segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebagaimana firman-Mu, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwa oleh anugerah Tuhan, dosa kita sudah diampuni dan kita diberikan jaminan kepastian keselamatan. Maka mari kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita persiapkan seluruh hati kita, seluruh pendengaran kita, seluruh pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman. Kita bernyanyi terlebih dahulu, bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Kita nyanyi bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk,
dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berotoritas, firman yang kekal. Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 mulai dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub. Di situ Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang kita bisa jumpa lagi sekalipun hanya melalui media online pada saat ini. Dan saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk beribadah di rumah masing-masing dan juga bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah
yang dapat meneguhkan iman kita. Amin. Nah, tema kita adalah transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Itu tema kita minggu ini. Transformasi hidup mendatangkan berkat Allah. Tentu kita sudah pernah mendengarkan istilah atau kata transformasi. Bahwa transformasi itu adalah memang satu kebutuhan setiap kita ya, setiap manusia. Di dalam bagian ini kita juga membaca tentang Yakub yang bergumul dengan Allah, kemudian akhirnya dia mengalami transformasi atau pembaruan setelah melewati pergumulan itu. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang tadi kita sudah dengarkan sebagai nas pembimbing, di sana Rasul Paulus menyatakan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi sebaliknya harus menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebenarnya kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka supaya tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus, seseorang harus mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Maka mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Apakah transformasi hidup itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami transformasi? Dan yang ketiga, berkat apa yang kita peroleh dari transformasi hidup? Mari kita lihat yang pertama. Apakah transformasi hidup itu? Transformasi hidup itu berbicara tentang perubahan yang dialami oleh seseorang. Perubahan yang radikal atau perubahan yang mengakar dan juga perubahan yang progresif, perubahan yang terus-menerus. Dan transformasi itu dibutuhkan agar kita mampu bertahan dan bukan hanya bertahan tapi menang terhadap dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari arti kata etimologi, kata transformasi, dari kata trans dan form. Trans itu berarti melampaui gitu ya. Atau dari satu sisi ke sisi yang lain, across, melampaui. Atau disebut dalam istilah lain, beyond. Tapi kemudian kata form itu berarti bentuk. Maka transformasi itu adalah perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari bentuk yang sebelumnya kepada bentuk yang lain. Ya, jadi bukan hanya perubahan casing, bukan hanya perubahan kulit luar. Dengan demikian saudara-saudara, transformasi itu berbicara tentang perubahan secara total. Seperti perubahan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu dalam istilah metamorfosa. Jadi metamorfosa itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti ulat yang kotor, yang menjijikkan, yang gatal, ya, tapi kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Demikianlah gambaran kehidupan manusia berdosa. Bahwa manusia berdosa itu yang disebut sebagai kehidupan yang lama, hidup di dalam daging, harus mengalami transformasi menjadi kehidupan yang baru. Dari kehidupan bios, istilah Yunani bios berarti kehidupan fisik yang bersifat sementara, kepada satu kehidupan yang baru disebut dengan istilah zoe, itu kehidupan rohani yang bersifat kekal. Jadi itulah yang disebut sebagai perubahan yang radikal, perubahan yang mengakar, tapi juga sifatnya progresif atau bertahap, terus menerus. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat mengalami transformasi hidup? Saudara, ketika kita membaca kisah kehidupan Yakub, kira-kira apa yang kita bisa ingat ya? Apa yang langsung kita ingat dari Yakub ini? Pasti salah satunya adalah berkaitan dengan sifatnya gitu ya, karakternya yang licik, yang menipu. Dia menipu orang tuanya, menipu saudaranya Esau, menipu pamannya Laban gitu ya. Tapi akhirnya kita juga tahu bahwa Alkitab menyatakan Yakub ini mengalami pembaharuan, mengalami transformasi.
Bagaimana dia mengalami transformasi? Pertama, bahwa transformasi itu merupakan inisiatif dari Allah. Merupakan inisiatif Allah, tetapi membutuhkan respon manusia. Saudara-saudara, ini penting bagi saya, bagi kita sekalian. Bahwa Allah menginginkan perubahan di dalam hidup kita. Allah memang membenci dosa. Allah tidak suka dosa, tetapi Dia mengasihi manusia sekalipun sudah berdosa. Dan Dia menantikan pertobatan orang-orang yang berdosa. Saudara yang terkasih Tuhan, kita juga melihat di sini Yakub yang memang orang berdosa, seorang yang hidup di dalam tipu muslihat. Tapi ada satu titik balik ketika dia sudah mengalami satu krisis di dalam hidupnya. Krisis kepercayaan diri, ada rasa takut, bahkan mau berjumpa dengan saudaranya sendiri, dia berada dalam ketakutan. Kalau kita baca Kejadian 32 ayat 11. Maka di dalam kesadarannya akan dosa, kita lihat di sini, Tuhan hadir. Tuhan menjumpai dia. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapa yang dimaksud dengan laki-laki? Tentu ini adalah Tuhan hadir dalam rupa manusia, malaikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan hadir. Tetapi ketika Tuhan hadir, itu juga membutuhkan respon dari manusia. Ketika Tuhan berfirman, maka firman itu harus ditanggapi, harus diresponi. Memang keselamatan adalah anugerah 100%. Betul. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami anugerah? Tentu kita harus membuka hati kita, menerima firman. Menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan hadir menjumpai dia. Dan dia meresponi dengan cara bagaimana? Memang dikatakan di sini dia bergulat. Dia bergumul sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Jadi luar biasa. Di dalam perjanjian baru juga kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan kalau kita mau menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Nah, ini hal yang pertama. Tapi selanjutnya, bahwa transformasi membutuhkan komitmen dan perjuangan. Pembaruan itu tidak diperoleh secara instan. Tidak mudah. Tapi butuh proses, dan proses itu membutuhkan komitmen bahkan perjuangan. Seperti tadi sudah disinggung, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Itu ada sebuah proses. Satu kali ada seorang anak kecil melihat kepompong di taman depan rumahnya. Lalu dia melihat, wah kasihan sekali ya. Dia kayaknya berjuang untuk bisa keluar. Maka dia pergi ke rumah mengambil pisau kecil. Dan dengan niat baik dia mau menolong supaya kupu-kupu itu bisa keluar dari kepompong. Dia sayat pelan-pelan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kupu-kupu itu tidak bisa terbang. Kenapa? Karena seharusnya ada zat atau enzim yang khusus dibutuhkan supaya dia bisa kuat dan terbang. Dan ketika dia dipotong di sayat, itu akhirnya berakibat fatal. Tidak bisa dipaksakan. Karena itu harus melewati proses. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat Allah, malaikat berkata, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Tapi apa kata Yakub? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Wah, luar biasa ya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dengan kata lain kita melihat bahwa Yakub di sini terus bertahan dalam situasi sekalipun sulit, ada kelelahan, ada keletihan, tapi dia mau menyelesaikannya. Tidak ada kata menyerah. Ini penting. Banyak orang yang gampang menyerah ketika ada pergumulan, ada kesulitan. Dia menyerah. Saudara, yang diperlukan dari kita bukanlah menyerah.
Tetapi yang ketiga bahwa transformasi membutuhkan pengakuan dan penyerahan secara total kepada Allah. Mari kita perhatikan ayat 27. Di sana dikatakan bahwa bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Kita lihat bahwa malaikat bertanya kepada Yakub tentang namanya. Lalu dia berkata, namaku Yakub. Sebenarnya pertanyaan itu diajukan untuk apa? Untuk menyadarkan Yakub, untuk membuat Yakub mengakui siapa dirinya, mengakui karakternya, bahwa dia adalah seorang penjahat, penipu, pembohong. Perlu ada pengakuan akan kelemahan secara jujur. Saudara-saudara, ini hal yang penting agar kita dapat ditransformasi. Maka perlu ada pengakuan, perlu ada kejujuran. Setelah ada pengakuan, kemudian diikuti dengan penyerahan total. Dia menyerahkan hidupnya untuk dibentuk kembali oleh Tuhan. Dia menaklukkan segala pikirannya, segala egonya kepada Tuhan. Karena dia sekarang mau supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Maka Amsal 3 ayat 5-6, kalau kita membaca di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya sungguh-sungguh. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah langkah transformasi. Kalau kita mau diubahkan, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Lalu berkat apa yang dihasilkan dari transformasi itu? Ini bagian terakhir yang ketiga. Setelah Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah dan melewati pergumulan yang sangat melelahkan, maka kita melihat bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Pertama, dia diubahkan menjadi baru. Ada transformasi status atau posisi. Dahulu dia disebut Yakub, penipu, pembohong. Tapi sekarang dikatakan namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Israel berarti pejuang Allah atau pangeran Allah. Luar biasa. Dia mendapatkan status yang baru. Dia berjumpa dengan Allah. Dia melihat Allah berhadapan muka. Tapi kemudian dia lolos, dia selamat. Wah, ini luar biasa. Ini adalah anugerah. Sehingga dia menamai tempat itu Peniel. Bahwa aku sudah melihat Allah. Tapi aku selamat, aku tertolong. Ini adalah transformasi. Ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Ini hal yang sangat mendasar. Tapi berikutnya, berkat apa yang diperoleh? Yakub menjadi pemenang. Dikatakan di sini, dia menang. Dalam pergulatan itu, dalam pergumulan itu. Terutama bahwa dia mampu mengalahkan egonya. Karakternya yang buruk sekarang diubahkan. Cara pandangnya sudah diubahkan. Kalau dahulu dia hanya mau mengambil atau mendapatkan sesuatu, tapi sekarang dia mau memberi. Kalau dulu dia mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri, tapi sekarang dia mau mengorbankan dirinya. Maka kita lihat setelah terjadi transformasi pola pikir, karakter, maka kemudian dia tampil di depan dan dia berjumpa dengan saudaranya, lalu ada pemulihan relasi dengan saudaranya. Luar biasa. Jadi ada pemulihan hubungan dengan Tuhan, lalu kemudian ada pemulihan hubungan atau relasi dengan saudaranya atau dengan sesama. Tapi bukan hanya itu. Kita tahu, kalau kita baca tentang kisah kehidupan Yakub, kehidupan yang sudah diubahkan, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa lain, di mana melalui keturunannya yang menjadi 12 suku di Israel, menjadi bangsa, menjadi umat yang dikasihi Tuhan, dipakai menjadi berkat bagi suku-suku, bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga kehidupannya yang sudah ditransformasi juga membawa dampak yang positif, transformasi bagi komunitas, bagi lingkungan, bagi bangsa-bangsa lain. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merindukan akan adanya transformasi di dalam kehidupan kita, umatnya, di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka yang Tuhan mau adalah
supaya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya diam berpangku tangan kalau kita mau ditransformasi, tapi kita harus aktif, kita harus melakukan bagian kita, tanggung jawab kita. Maka saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, melakukan bagian atau tanggung jawab kita, maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Dan bukan hanya mengubah, tapi Tuhan mau memakai kehidupan kita menjadi berkat seluas-luasnya. Mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan kerja, lingkungan di mana kita tinggal atau dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memakai saudara dan saya, Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan mengubahkan gerejanya sehingga menjadi agen perubahan, menjadi agen transformasi dimanapun kita berada. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman dan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Keesaan 449 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini, serta dengarkanlah ketetapan-ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Pertama, perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kedua, roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya,
Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini ada kesempatan bagi kami untuk melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan karya-Mu yang agung. Engkau sudah memberikan hidup-Mu, mati di atas kayu salib untuk kami orang-orang yang berdosa. Dan oleh karya-Mu di atas kayu salib, Engkau sudah memberikan tubuh-Mu, mencurahkan darah-Mu. Kami mengalami penyucian dosa dan mendapatkan kepastian keselamatan. Terima kasih untuk karya-Mu. Dan hari ini kami bersyukur dan akan bersama-sama bersuka cita menikmati lagi roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami mohon supaya Allah Roh Kudus kiranya memberikan kami damai sejahtera. Melalui perjamuan ini, hati kami diteguhkan, iman kami semakin dalam tertuju hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami siap menikmati perjamuan kudus yang sudah tersedia. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai 27. Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita mempersiapkan seluruh hati kita. Sebelum kita makan dan minum, kita bernyanyi "Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama dan peganglah roti di tangan kananmu, serta angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat akan karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Dia sudah memberikan hidupnya, memberikan tubuhnya, mati di atas kayu salib, menggantikan saudara dan saya, sehingga kita memperoleh kehidupan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur. Makanlah. Sekarang peganglah cawan anggur di tangan kananmu dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat akan karya Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya yang kudus untuk membayar lunas seluruh hutang dosa kita, sehingga kita memperoleh kelepasan, memperoleh pengampunan dan kepastian hidup yang kekal. Maka marilah kita minum dengan ucapan syukur. Minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, hati kita, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami anugerah terbesar, yaitu diri-Mu sendiri yang menggantikan kami sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung. Terima kasih juga hari ini kami bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dan kiranya melalui perjamuan kudus hari ini, iman kami semakin diteguhkan, hati kami semakin melekat kepadamu, dan kami mau taat kepada perintah-Mu, memberitakan nama-Mu sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan memakai kami untuk menjadi alat di tangan-Mu dimanapun kami berada, sehingga sungguh-sungguh keberadaan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan kita yang terbaik. Firman Tuhan dalam Maliaki 3:10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan sembari mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Berlimpah sukacita di hati. Kidung Keesaan 476 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku,
tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayat yang kedua, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami sukacita surgawi. Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam pekerjaan Tuhan yang mulia melalui Gereja Pokok Kris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita, maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam segala apa yang kami gumulkan tiap-tiap saat. Terima kasih Tuhan, kesempatan untuk beribadah hari ini dan juga menikmati perjamuan kudus. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman kami sekalian, sehingga kami tetap memiliki iman dan pengharapan dalam segala keadaan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu, dari anak-anak kecil maupun remaja pemuda, orang dewasa, orang tua, bahkan lansia. Tuhan memberikan pertumbuhan iman. Tuhan menjaga dan memelihara kami sekalian. Dan Tuhan terus menopang kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami tetap berdiri kokoh teguh karena kami tetap mengandalkan Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan berkatilah pemberitaan firman di berbagai tempat, di berbagai gereja, di berbagai suku. Di sana ada hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, para penginjil, misionari. Kami berdoa supaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu untuk terus memberitakan firman yang murni. Dengan melalui pemberitaan itu, ada banyak jemaat yang diteguhkan. Bahkan ada banyak orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Pak Charles Oematan yang ada di Kamboja. Tuhan terus menjaga mereka. Tuhan terus memelihara. Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang di sana bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Doa kami untuk para pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membangun negara ini. Juga ada legislatif, ada judikatif, ada aparat keamanan. Kiranya Tuhan memakai semua lembaga-lembaga negara ini bersatu untuk dapat membangun negeri kami. Doa kami bagi mereka yang mengalami penderitaan, baik oleh karena pandemi COVID-19 ataupun karena berbagai bencana alam di berbagai tempat. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan terus memimpin semua mereka yang sungguh-sungguh datang kepadamu, berserah kepadamu. Pakailah gerejamu untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan setiap pelayanan kami di tempat ini. Tuhan juga memimpin para pendeta, para majelis, supaya kami terus bergandengan tangan
untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Sekalipun kami tidak bisa bersekutu atau berjumpa secara langsung, tapi biarlah melalui sarana media yang ada kami dapat melayani dan jemaat tetap merasa pelayanan, merasa terlayani oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak dan Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu, Opa Fari dan Ibu, Bapak Anwar, Opung Maratur, Panggabean, Ibu Dora Tiambun, Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olesinta, Brutobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Palanto, Ibu Fatila Bate, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, Bapak Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, dan mungkin masih ada yang lain yang belum kami sebutkan. Biarlah di dalam masa tua mereka tetap beriman teguh. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memakai mereka menjadi berkat bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Kami tetap berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Kiranya tangan Tuhan terulur, Tuhan menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan. Doa kami untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth, Bapak Siaji, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, Bapak Opu Sungguk. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang meneguhkan iman mereka dan Tuhan menjamah memberikan mereka kesembuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tuhan yang memberkati meneguhkan iman mereka. Doa kami secara khusus untuk Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, anak SLB Kiriakon. Berkatilah orang tua mereka, berkati juga para guru-guru mereka, supaya mereka tetap di dalam iman kepada Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Siti Nurlela dan juga Ibu Risma Wijaya yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan memberkati baik ibu dan anak tetap dalam keadaan sehat, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati Saudari Tueni, Pendeta Esra Putra Jaya Tio Lemba, Adik Diana Maharati, Bapak Yohanes Kristanto, Ibu Penatua Sustiana. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan biarlah dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula ya Tuhan cinta kasih mereka kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Tuhan memberikan mereka kebahagiaan, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dalam menjalani hari-hari ini, tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulan gereja ini. Kami merindukan supaya ruko D47 bisa dibeli, atau kalau belum bisa dibeli, bisa disewa selanjutnya untuk bisa dipakai beribadah. Tuhan menjamah hati Bapak Ferdinand Lukas sehingga dia dengan kerelaan mau memberikan rukonya, baik disewa ataupun dijual, sehingga kami dapat melanjutkan lagi gedung ini dipakai sebagai tempat beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kami karena kami datang kepada Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 593 ayat 1 dan 2.
Mari kita naikkan pujian ini. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Ayat yang kedua, aku tobat kembali ke jalan yang benar. Tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ibadah kita sudah selesai. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan terus memimpin kita menjalani hari-hari kita dari saat ini bahkan sampai seterusnya. Shalom.